bisa melihat kalian sudah rapi dan siap berpetualang hari ini. Nah, kita sudah sama-sama tahu ya kalau Tuhan Yesus adalah harapan bagi kita semua ya, dan juga terang bagi dunia ini. Dan tema perjalanan hari ini, yuk kita sama-sama lihat. Tuhan Yesus adalah sumber sukacita. Nah, ini benar banget ya teman-teman. Kalian dengar nggak? Sepertinya ada suara yang sedang menangis. Kenapa ya kok hari Natal yang penuh sukacita ini ada yang sedang sedih? Teman-teman, lihat deh, mainanku rusak. Padahal ini mainan kesayangannya aku. Aku paling suka sekali main sama dia. Tapi sekarang dia rusak, teman-teman. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Apakah teman-teman pernah mengalami ini? Hatiku rasanya gak enak banget, teman-teman. Aku bener-bener gak seneng, gak happy aku. Apakah teman-teman pernah merasakan ini? Gak enak banget ya teman-teman rasanya kalau kayak gini. Aku pengennya di dalam hidupku selalu senang, selalu happy. Aku gak pengen teman-teman ada kekecewaan, ada rasa sedih yang menghampiri hidupku. Tapi yang namanya senang itu pasti ada batas waktunya, bukan? Pasti kita tidak bisa terus-terusan senang di dalam hidup kita, teman-teman. Aku bingung, teman-teman, apa yang harus aku lakukan. Apa sebaiknya aku beli lagi aja ya mainan ini ya? Tapi mainanku ini sudah lama sekali. Sekarang pasti sudah tidak ada lagi. Pasti sudah tidak dijual lagi, teman-teman. Apa yang harus aku lakukan? Apa? Pergi jalan-jalan. Apakah pergi jalan-jalan bisa menyenangkan hatiku? Tapi permasalahannya aku juga gak punya uang. Gimana dong ya? Wah, ternyata Welly sedih karena mainannya rusak. Nah, kita sepertinya perlu memberitahukan tentang Tuhan Yesus kepadanya. Wah, tapi gimana kalau kita nyanyi dulu yuk bersama-sama? Teman-teman, lihat apa yang ku bawa ini. Wah, apa itu? Nah, suara lonceng. Mendengar suara lonceng ini, aku jadi teringat suara lonceng-lonceng berdentang mengiringi lagu Natal. Iya nggak? Betul sekali. sekali. Iya kan?
Wah, mengiringi lagunya lagu Jingle Bells. Nah, teman-teman di rumah juga pasti tahu kan lagu ini? Yuk, tahu. bersama-sama dengan kita semua, kita menyanyikan lagu Jingle Bells. Jingle bells, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal ini telah tiba. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hari Natal telah tiba. Mari kita bersama-sama dengan umat seluruh dunia bersorak-sorai menyambut datangnya Sang Penebus. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Dunia bergemar karena Yesus telah lahir. Dialah Sang Penebus dunia, membawa kabar sukacita terbesar. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world, Savior of the world. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we
we can call him friend. God sent his Son, he's the Savior of the world, and now we can call him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, he's the Savior of the world, Savior of the world, Savior of the world, Savior of the world. Teman-teman, sukacita Natal yang terbesar itu datangnya dari Tuhan. Sukacita yang melebihi dari apapun, dari hadiah-hadiah, liburan, atau apapun yang kamu dapatkan. Yesus mengganti segala kesedihan, duka cita kita menjadi sukacita. So, let's have a super duper Christmas! Christmas bells are ringing and children's voices singing to welcome in the birth of our King. It's a celebration for all God's creation. Come along and help us to sing. Jesus is the reason we celebrate the season. Christmas is the birth of our King. And Christmas isn't Christmas without the love of Jesus. He is the reason that we sing. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Super duper Christmas, spreading good cheer. If you are down, your frown will soon disappear. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Christmas time is caring and Christmas time is sharing. Tell the world that Jesus is here. Won't you please remember after this December to share His love each day of the year. Jesus is the reason we celebrate the season. Christmas is the birth of our King. And Christmas isn't Christmas without the love of Jesus. He is the reason that we sing. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Super duper Christmas, spreading good cheer. If you are down, your frown will soon disappear. So have a super duper Christmas with Jesus this year. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Super duper Christmas, spreading good cheer. If you are down, your frown will soon disappear. So have a super duper Christmas with Jesus this year. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Yay! Halo anak-anak semua. Wah, senang sekali karena hari ini masih tetap bertemu dengan kalian. Semoga kalian tetap semangat ya untuk menjelajah Christmas Village ini.
kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan boleh memimpin dan memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, gak usah pengen tanya, kalian senang gak sih kalau misalnya dikasih hadiah? Apalagi kalau kalian dapat hadiah yang memang kalian pengen. Wah, pasti seneng banget ya. Kalau misalnya kalian bisa makan makanan yang kalian pengen, kalian seneng gak ya kira-kira? Mungkin ada yang seneng, ada yang biasa aja kali ya. Iya, kalau Lausa sendiri dikasih hadiah yang Lausa mau, pasti Lausa seneng. Kalau Lausa makan makanan yang Lausa suka, wah pasti Lausa seneng banget karena Lausa suka makan. Nah anak-anak, kalau kita dikasih hadiah yang kita pengen, misalnya nih ya, mungkin ada di antara anak-anak yang pengen gadget yang baru. Pastinya kalian itu akan merasa senang waktu kalian pertama kali dapet. Tapi berapa lama ya kira-kira rasa senang kalian itu? Mungkin 1 minggu atau 2 minggu atau mungkin 1 bulan kali ya. Tapi kayaknya setelah itu kita akan merasa biasa aja. Oh ya, akhirnya saya dapat gadget yang saya mau. Oh ya udah, pokoknya gadget ini berfungsi dengan baik, ya sudah. Kita tidak akan lagi pusing dengan apakah ini masih baru, ini harus tetap mulus, ini harus tetap bagus. Mungkin ada yang pada akhirnya malah lama-lama ngerasa mulai bosan dan pengen ganti gadget yang lain. Kalau makan, sama ya anak-anak ya. Ketika kita makan makanan yang kita suka, kita pasti senang saat itu. Tapi mungkin setelah itu kita akan merasa biasa aja. Apalagi kalau makanannya udah habis. Wah, kayaknya kita udah lupa tuh rasa senang yang kita rasakan ketika kita mencicipi makanan itu pertama kali. Sepertinya sulit sekali ya anak-anak untuk kita mencari suatu hal yang bisa membawa sukacita, membawa kebahagiaan yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Apalagi kalau ngomongin soal hidup ini nih ya, pasti ada sedihnya juga, ada capeknya, ada aja masalah-masalah yang muncul yang bikin kita bisa jadi sebel. Kayaknya susah deh untuk benar-benar memiliki rasa sukacita atau rasa senang yang terus-menerus kalau melihat apa yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita itu punya loh satu hal yang paling tidak bisa membuat kita itu terus bersukacita. Kita bisa terus berbahagia apapun keadaan kita. Walaupun mungkin ada permasalahan dalam kehidupan kita, mungkin ada rasa sedih, atau ada rasa kesal dan marah dalam hidup kita tetap bisa bersukacita karena satu hal ini. Kita akan sama-sama melihat dari kehidupan para gembala yang menerima kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Anak-anak, harusnya kalian udah tahu lah ya pekerjaan dari gembala-gembala itu. Gembala itu bekerja untuk menjaga kawanan domba. Dan itu artinya dombanya itu banyak. Dombanya itu tuh bukan cuma 1 atau 2 ekor. Ada banyak sekali domba. Namun seringkali gembala-gembala itu tuh menjaga domba-domba yang bukan milik mereka. Mereka itu biasanya dibayar oleh pemilik domba yang adalah bos mereka untuk menjaga kawanan domba ini. Dan selama mereka bekerja, selama mereka menjaga kawanan domba ini nih, biasanya udah ada jadwalnya tuh, jam berapa mereka harus kasih makan, bawa ke padang rumput, kasih minum, dan lain sebagainya. Sama seperti anak-anak kalau misalnya sekolah ada jadwalnya ya, pelajaran pertama apa, pelajaran kedua apa, pelajaran ketiga apa, kapan jam istirahat, kurang lebih sama seperti itu pekerjaan dari para gembala. Namun pekerjaan seorang gembala itu di zaman waktu itu bukan pekerjaan yang dianggap baik. Seringkali orang-orang yang bekerja sebagai gembala itu dianggap tidak baik. Bahkan keluarganya pun tuh sampai dianggap gak baik. Kalau misalnya ada di antara keluarga kamu yang bekerja sebagai gembala, wah keluarga kamu bukan keluarga yang baik. Dan di zaman itu gak ada anak-anak yang bercita-cita sebagai seorang gembala. Karena memang orang tua mereka udah bilang pekerjaan sebagai gembala itu bukan pekerjaan yang baik. Sedih sekali ya anak-anak ya, gembala itu tidak dianggap
Dan seringkali gembala itu tuh dianggap sebagai orang-orang yang rendah. Ya, itulah keadaan gembala pada zaman itu. Mereka tidak bisa ngomong apa-apa, mereka juga tidak bisa bertindak dengan bebas. Kalau sampai ada sesuatu terjadi kepada domba-domba yang mereka jaga, pasti yang disalahkan adalah si gembala. Jadi gembala itu memang berat sekali. Hidup mereka itu jarang sekali merasakan sukacita. Mereka mungkin sering merasa sedih, karena sebenarnya mereka bukan orang jahat, tapi mereka sering dianggap sebagai orang jahat. Nah, anak-anak, di satu hari ketika mereka bekerja seperti biasa, mereka sedang memberikan makan kepada kawanan domba ya di malam hari. Jadi kan kalau kita aja makan ada pagi siang malam ya anak-anak ya, domba-domba juga kurang lebih begitu deh ya. Jadi waktu domba-domba itu lagi dijaga, lagi dikasih makan waktu malam, tiba-tiba nih ada sesuatu yang berbeda pada hari itu untuk para gembala. Tiba-tiba ada sebuah cahaya yang sangat terang sekali, sangat silau sampai para gembala itu sulit sekali membuka mata mereka, sulit sekali melihat apa yang sedang terjadi karena cahaya yang begitu terang. Di saat itu para gembala kaget, mereka mulai ketakutan, mereka mulai kebingungan. Ada yang merasa ini ada sekelompok pencuri nih kayaknya, ini pencuri mau ngambil domba-domba kita nih yang kita jaga nih kayaknya. Aduh gawat nih kalau misalnya sampai dombanya ada yang hilang. Jadi mereka udah ketakutan, mereka takut kalau sampai dombanya hilang. Dan mereka juga takut ini kalau ngelawan kumpulan pencuri, bagaimana caranya? Mereka udah ketakutan, mereka udah kebingungan. Tapi tiba-tiba di tengah perasaan itu ada suara yang bicara kepada mereka. Suara itu kemudian bilang, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wah, waktu mereka dengar, mereka mulai bingungnya mulai hilang ya, paniknya mulai hilang, takutnya mulai hilang. Tapi mereka jadi, ini suara apa? Wah, kok bisa? Ada juru selamat yang lahir? Apa ini? Dan nggak selesai sampai di situ anak-anak. Malaikat itu juga kasih tahu kepada gembala-gembala itu, nih ya, ini yang akan jadi tanda buat kamu. Kamu akan lihat seorang bayi yang dibungkus dengan kain lambin. Dan bukan hanya itu anak-anak, para gembala juga melihat ada paduan suara malaikat surga yang kemudian memuji-muji Tuhan karena Tuhan Yesus lahir. Wah, mereka menyaksikan semua itu dengan sangat indah. Malam itu menjadi malam yang sangat berbeda untuk para gembala waktu itu. Anak-anak, ini sesuatu yang sangat spesial, yang sangat berbeda. Mereka nggak pernah mengalaminya. Selama ini kalau misalnya mereka menjaga domba, mereka akan menjaga domba seperti biasa saja. Tapi malam itu menjadi malam yang sangat berbeda untuk para gembala. Anak-anak, waktu akhirnya para malaikat itu pergi, gembala-gembala itu kemudian mulai berkumpul dan kemudian mulai ngomong. Tadi tuh aku nggak mimpi kan ya? Kamu juga dengar kan ya? Kamu juga dengar kan? Kita melihat hal yang sama kan? Kita dengar suara yang sama kan ya? Iya, suara itu mengatakan kalau Tuhan Yesus itu lahir, juru selamat itu lahir di kota Bethlehem. Mendengar berita itu, wah langsung deh ya tuh ya, gembala-gembala itu langsung, mungkin mereka langsung masukin domba-dombanya ke kandang, dan kemudian mereka pergi ke Bethlehem. Mereka mencari bayi Yesus. Waktu mereka pergi ke Bethlehem, mereka sampai di sana, dan kemudian mereka benar bertemu dengan Yusuf dan Maria. Dan mereka juga melihat ada seorang bayi di palungan yang dibungkus dengan kain lambin. Mereka melihatnya langsung dan mereka menyadari, wah, apa yang dikatakan oleh malaikat itu adalah hal yang benar. Wah, mereka ini jadi orang yang dikasih tahu kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia, oleh malaikat. Wah, selama ini, selama mereka hidup, mereka tidak pernah dianggap sebagai orang yang spesial. Tapi hari itu mereka menyadari, oh ternyata aku ini spesial loh. Karena aku menjadi orang yang mendengar langsung berita tentang kelahiran Tuhan Yesus dari malaikat Tuhan. Wah anak-anak, kalian bisa bayangkan gak bagaimana perasaan gembala
Selama ini mereka itu gak dianggap, mereka dianggap orang jahat. Tapi waktu itu malaikat Tuhan langsung kasih tahu berita kelahiran Tuhan Yesus kepada para gembala. Senang sekali bukan anak-anak kalau kita ada di posisi gembala-gembala itu. Mereka merasa mereka ini jadi spesial. Dan pada akhirnya mereka benar-benar bisa merasakan sukacita yang luar biasa karena kelahiran Tuhan Yesus hari itu. Melihat hal itu anak-anak, para gembala ini gak diem. Waktu mereka pulang, kemudian mereka kasih tahu ke orang-orang yang mereka temui tentang apa yang mereka saksikan. Mereka kasih tahu, aku itu lihat bayi Yesus, juru selamat dunia. Aku dikasih tahu langsung dari malaikat kalau Tuhan Yesus itu lahir ke dalam dunia. Mereka gak peduli. Mungkin ada orang yang gak mau dengerin mereka. Mungkin ada orang yang gak percaya sama kata-kata mereka. Tapi mereka ingin sekali membagikan kabar sukacita itu kepada orang-orang yang mereka temui. Anak-anak, selama ini kita setiap tahun selalu merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Apa sih anak-anak yang kita tunggu? Apakah kita hanya menunggu baju baru? Atau hadiah yang dijanjikan oleh orang tua kita? Apa yang kita tunggu selama ini? Dan apa yang sebenarnya membuat kita benar-benar senang ketika hari Natal itu tiba? Pernahkah kalian benar-benar berpikir bahwa kelahiran Tuhan Yesus itulah yang sebenarnya membawa sukacita untuk kehidupan kita? Kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini yang membuat kita, anak-anak Tuhan, bisa bersukacita apapun keadaan kita. Mungkin ya anak-anak, nanti di dalam kehidupan kita ada tuh air mata, kita nangis, kita sedih. Mungkin kita bisa merasa kesal dan marah. Mungkin kita bisa merasa pusing dengan tugas-tugas sekolah yang terlalu banyak. Tapi anak-anak, karena kita punya Tuhan Yesus, kita bisa tetap bersukacita di dalam keadaan apapun. Kita bisa percaya kalau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kalau kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini memberikan sukacita untuk kehidupan para gembala yang waktu itu tidak pernah dianggap spesial, kelahiran Tuhan Yesus itu juga bisa memberikan kepada kita, anak-anak Tuhan di masa kini, sukacita yang tidak akan pernah habis. Walaupun mungkin di dalam kehidupan kita akan menghadapi rasa sedih, marah, permasalahan, atau pergumulan yang lain. Yuk anak-anak, kita mau sama-sama kasih tahu ke teman-teman kita tentang kabar sukacita ini. Kita kasih tahu ke teman-teman kita kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita sukacita apapun keadaan hidup kita. Yuk kita sama-sama kasih tahu yuk ke teman-teman kita. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan ya yang disampaikan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira Weling tadi sudah mendengarkan gak ya? Sepertinya nanti aku harus menceritakan lagi ke Weling supaya dia gak sedih lagi dan supaya dia memiliki Tuhan Yesus di dalam dirinya. Wah, Bapak Pos sudah datang. Wah, terima kasih Pak. Ya, ayat apa yang kita dapat hari ini? Yuk kita buka ya. Wah, ayatnya dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wah ya, ayat ini mengingatkan kalau Tuhan Yesus itu datang sebagai juru selamat untuk kita semua. Yuk kita hafalan ini bersama-sama. Dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Tuhan kita itu, Tuhan Yesus emang luar biasa. Wah, sudah ada bunyi lonceng. Kalian sudah tahu ya waktunya apa? Kita akan kumpul sama-sama di kelompok kecil. Yuk kita ketemu sama teman-teman kita.